Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsubun Arif dari Forum News Network. Video calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dipeluk oleh seorang pria dan ditarik hampir jatuh tersungkur sejak kemarin itu beredar di media sosial. Video tersebut kemudian diikuti oleh video lain, yakni seorang pria ditegur dengan keras oleh salah satu pengawal Anies. Pria tersebut mengenakan kaos bergambar wajah Anies dengan memakai topi putih dengan tulisan kalimat tauhid. Bisa kedengar. Saya pengawalnya dari Pak Anies. Ya. Kecintaan Bapak, dedikasi Bapak, antusias Bapak ke Pak Anies, saya tidak menyalahkan. Ya. Tapi tindakan yang Bapak berbuat tadi membahayakan keselamatan Pak Anies. Ya, saya sebagai pengawal wajar kalau saya merespon seperti itu ya. Betul, memang betul. Di sini saya tegaskan lagi, kecintaan Bapak, antusias Bapak, simpati Bapak kepada Pak Anies, saya tidak menyalahkan. Tapi tindakan Bapak tadi mengancam keselamatan Pak Anies. Tadi lihat Pak Anies sampai ingin tersungkur. Saya tanggung jawab. Ya. Nah, dari sini buat pengalaman Bapak ya, ke depan jangan seperti itu lagi. Silakan mau salaman, mau foto, Pak Anies tidak pernah melarang. Tapi ketemu. Boleh. Nanti difasilitasi. Tapi tindakannya bukan seperti itu. Kalau Bapak tadi memeluk langsung turun ke bawah, Pak Anies keselamatannya terancam. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang gak usah dipikirin lagi ya. Saya juga sebagai pengawal, mohon maaf apabila tadi ada siapa yang tidak baik. Saya siap meskipun awal saya taruh aja. Siap. Ya, kita saling memaafkan walaupun di Ya, Pak. kita sama satu tujuan. Ini siang malam kerja, Pak. Di mana kita, Pak? Jawa. Itu kuat. Saya Pak, selama 2 minggu gak pernah tidur. Nanti kita minta maaf ke Jakarta langsung. Ya. Sampai pengawal. Aman ya, Bapak udah nggak usah bertanggung jawab ini Pak. Doakan saja yang terbaik untuk Bapak ya. Pak, saya yakin nih Pak. Saya nih Pak. Dari video yang diunggah akun TikTok @katarokai tersebut dituliskan di situ bahwa peristiwa tersebut terjadi di Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kalau saya cek jadwalnya memang Anies kemarin itu tengah berada di kawasan Parahyangan Timur, dan hari Kamis kemarin tanggal 4 Januari 2024 dia memang tengah mengunjungi pesantren di Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Di Cipasung Anies menerima deklarasi dukungan dari para kiai dan ulama se-Tasikmalaya. Siap menghadapinya? Siap untuk mengcounter? Itu baru fitnah. Belum lagi nanti untuk suara, harus diamankan suara kita di sini. Jadi usaha kita minimal 1, menambah suara.
Satu yang berikutnya, mengamankan, menambah dan jadi satu paket tuh. Namanya menambah, satu lagi apa? Yang ulang sama-sama. Menambah dan menambah. Bukan cuma menang, insya Allah menang besar. Dan kita berkeinginan ikhtiar kita yang tadi sudah disampaikan, insya Allah akan bisa terlaksana. Kita ingin agar kehidupan pendidikan juga lebih baik. Kami tidak ingin ada diskriminasi lagi antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Tidak ingin ada diskriminasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, pesantren, supaya semuanya maju, semua dapat kesempatan berkembang. Kenapa? Karena mereka yang berada di pondok, mereka yang berada di sekolah swasta, sama-sama anak Indonesia yang berhak mendapatkan masa depan yang sama. Belum ada keterangan resmi dari tim Amin apa sesungguhnya yang terjadi. Tapi kalau kita amati video tadi, terkesan memang pria yang menarik Anies itu adalah salah satu pendukungnya. Ini lihat atribut yang dia pakai. Namun tetap saja situasi itu harus membuat tim Amin waspada. Peristiwa tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya ketika tiba di lokasi acara Desak Anies di Pontianak tanggal 26 Desember 2023 tahun lalu ya, Anies itu juga disambut massa yang berdesakan. Ini memang massa Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat ini sejauh ini adalah massa terbesar yang hadir. Dari sebuah video yang beredar tampak seorang pria yang juga mengenakan topi warna putih, mengenakan baju putih bertulisan Anies. Itu sepertinya, ini apa kalimat tepatnya, menempeleng Anies dan membuat Anies sedikit menunduk dan dia sempat menolehkan kepalanya. Dari keterangan panitia disebutkan bahwa pria tersebut merupakan pendukung Anies dan dia tidak punya maksud jahat, dia ingin menyalami Anies, namun karena massa yang sangat berdesakan, kemudian tangannya terdorong seperti terkesan orang, ini sebenarnya bukan nempeleng, ngepret atau apa ya, atau kalau orang Jawa menyebutnya menjendul, tapi menjendul nggak pas juga ya karena itu memakai jari yang terbuka. Coba kita saksikan kembali adegannya secara slow motion ya, karena ini momennya sangat cepat, beda sekali dengan yang terjadi di Tasikmalaya tadi. Itu kalau yang di Tasikmalaya sangat jelas. Dalam kesempatan lain itu juga Anies itu berada di sebuah panggung dan menyalami para pendukungnya di bawah panggung. Dan saking bersemangatnya ini para pendukungnya sampai menarik Anies dan dia hampir juga terjatuh. Tarik!
Kalau kita amati ya peristiwa Anies tadi menarik tangannya kembali dan kemudian dibantu oleh para pengawalnya ini memang terjadi sangat cepat ya kalau saja tidak Anies juga tidak cepat menarik tangannya, itu dia bisa juga tersungkur dari atas panggung. Tentu tim Anies tidak boleh paranoid dan kemudian secara drastis mengurangi interaksi dengan para pendukungnya. Karena jelas itu bakal merugikan Anies sebagai kandidat karena dia tidak bisa membuat engagement, ikatan dengan para pendukungnya, dan juga bisa membuat pendukung kecewa atau mulai juga dipelintir gitu bahwa Anies itu membuat jarak dengan para pendukungnya gitu. Namun tetap saja kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Bagaimanapun juga sudah menjadi rahasia umum sejak awal kan ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Anies itu menjadi presiden. Jangankan presiden, jadi calon presiden saja tidak boleh. Ini kan kita lihat bagaimana ribut-ribut di KPK soal kasus Formula E, kemudian juga partai-partai yang akan mendukungnya banyak berhadapan dengan bermasalah, terutama Nasdem yang sekarang sedang dihabisi gitu ya. Tentu ini dengan elektabilitas Anies yang terus menanjak dan banjir arus dukungan terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z, pasti ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies jadi presiden dan mereka itu akan menggunakan segala cara menghambatnya, termasuk cara yang paling kotor. Sangat mudah mereka yang ingin berbuat jahat menyusup, membaur dengan para pendukung Anies ya. Bayangkan tadi kalau itu orang tadi itu tidak, yang di Tasikmalaya itu tidak, kalau dia membawa pisau saja, pisau kecil saja, kan para yang masuk ke sini yang mengelulukan Anies ini kan tidak melalui screening, tidak melalui metal detector dan sebagainya. Itu kan sangat berbahaya sekali. Benar setelah resmi ditetapkan menjadi calon presiden, Anies itu mendapat pengamanan dari personil Polri. Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri yang waktu itu masih dijabat oleh Brigjen Ramadan menjelaskan setiap capres dan cawapres dikawal 2 tim pengamanan. Masing-masing tim terdiri dari 37 personil, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 74 personil untuk masing-masing ya. Jadi itu 2 tim itu terdiri dari 9 personil yang bertugas sebagai asisten pribadi, ajudan untuk capres dan cawapres dan istrinya, serta perwira penghubung protokol. Kemudian 21 orang personil itu bertugas sebagai pengamanan dan pengawalan, yakni pengawalan pribadi, walpri, dan pengamanan dan penyelamatan, dan kemudian tenaga medis. Lalu 7 orang diantaranya itu menjadi pengawal lalu lintas. Namun dengan kerumunan massa yang kian hari kian membludak, pengamanan tambahan secara mandiri itu perlu ditingkatkan, bahkan hanya perlu, harus ditingkatkan. Di Indonesia ini aturan pengamanan seorang kandidat capres dan cawapres memang berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat ya. Kalau di negeri Paman Sam itu begitu ditetapkan sebagai kandidat capres cawapres, bahkan setahun sebelumnya itu mereka itu langsung akan mendapat pengawalan dari Secret Service. Secret Service ini memang dia pasukan yang punya kualifikasi sebagai pengawal presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, pengawal presiden itu direkrut dari tenaga TNI. Pasukan pengamanan ini ya, pasukan pengamanan presiden ini adalah salah satu dari Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia yang itu terdiri dari prajurit pilihan dari berbagai cabang kesatuan khusus dan elit di TNI. Seperti dari Kostrad, Kopassus, Raider, Marinir, Komando Pasukan Kata, pasukan khas TNI AU, dan polisi militer. Kalau dulu waktu sebelum reformasi itu ketika TNI masih bergabung ketika Polri masih bergabung dalam ABRI, bergabung dengan TNI, itu ada juga personil dari Polri. Tapi setelah reformasi semua itu sekarang dari personil TNI. Nah, untuk pengawalan dekat atau walpri itu biasanya ditangani oleh grup A, dan itu untuk presiden, dan grup B itu untuk wakil presiden, dan biasanya dipimpin oleh seorang perwira menengah dari satuan elit TNI, khususnya Kopassus TNI Angkatan Darat. Pentingnya pengawalan seorang kandidat capres cawapres ini sempat mencuat ketika muncul polemik ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Mayor Teddy Indrawijaya, hadir mendampingi capres Prabowo. Kalau tadi dia sebenarnya ajudannya Menhan ya, tapi dia hadir mendampingi capres Prabowo Subianto saat debat perdana, dan di situ dia juga terlihat mengenakan seragam TKN. Bahkan dia juga sempat jadi semacam tim hore di situ.
Ini menjadi polemik dan kemudian Mabes TNI juga menjelaskan hal itu dan kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya seorang kandidat didampingi oleh ajudan yang selalu melekat dan melindunginya. Ini bukan domain saya, maksudnya sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi sebagai mantan Kapolri, seorang ajudan itu fungsinya bukan hanya ngurusin surat menyurat dan hal pribadi atasannya, tapi dia adalah protektor atau ini pelindung maksudnya yang paling depan, pelindung untuk menjaga keamanan pimpinannya. Itu kata Tito Karnavian di Jakarta tanggal 19 Desember 2023. Tito mengingatkan lagi peristiwa pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 28 Juli 2022. Abe tidak sadarkan diri setelah ditembak 2 kali dari belakang saat menyampaikan pidato di dekat stasiun Yamato Saidaiji di Kota Nara. Kata Tito, kasus pembunuhan terhadap Abe merupakan sejarah besar bagi Jepang, di mana pimpinan setingkat mantan Perdana Menteri dibunuh saat kampanye. Dan Tito itu mengaku dia hadir, kelihatannya dia ini mewakili Presiden Jokowi hadir dalam pemakaman Abe. Dan di sana dia sempat berdiskusi dengan pimpinan polisi dan intelijen Jepang. Dan Tito kemudian berkesimpulan jangan meremehkan peran penting seorang ajudan. Kita itu terlalu underestimate. Selama ini nggak pernah ada terlintas sedikit pun terhadap mantan Prime Minister Shinzo Abe. Negara sehebat itu aja bisa kecolongan, apalagi figur-figur capres ini calon pemimpin. Ada lawan politik, ada orang tidak suka, kata Tito. Nah ini memang penting ya pengawalan. Jadi bukan hanya untuk Prabowo saya kira, untuk semua capres ya. Ada 3 dan cawapres ada 3 orang juga. Nah kita kembali ke tadi, siapa Mayor Teddy ini? Mayor Teddy ini kalau kita cek jejak digitalnya, dia ini lulusan SMA Taruna Nusantara, kemudian dia melanjutkan ke Akademi Militer, itu lulus tahun 2011 dan kemudian dia bergabung menjadi anggota Kopassus, Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Pada saat masih berpangkat Letnan 1, Teddy terpilih menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi. Ini kalau orang jadi ajudan atau asisten ajudan ini orang-orang pilihan, dan memang pada waktu zamannya Jokowi itu seingat saya dia ini punya hal yang unik, dia tidak menggunakan ajudan tapi menggunakan asisten ajudan. Kalau ajudan presiden itu kan biasanya pangkatnya itu ya kolonel gitu. Nah kemudian setelah Prabowo masuk kabinet itu Mayor Teddy itu ini media yang menyebutnya diberikan oleh Jokowi kepada Menhan sebagai ajudannya. Saya tidak tahu apa istilahnya tepat atau tidak diberikan, tapi saya kira ditugaskan, yang lebih tepat lah netralnya begitu, menjadi ajudan dari Menteri Pertahanan Prabowo. Siapa Teddy ini? Tadi jelas dia anggota pasukan khusus dan ini sosok spesial karena tadi dia lolos sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi, pasti juga dia salah satu yang terbaik, dan ternyata dia juga lulusan sekolah Ranger. Ini dia kualifikasinya Tab Ranger di Amerika Serikat. Ini dan Ranger itu adalah salah satu pasukan terbaik di Amerika Serikat. Benar bahwa Prabowo mendapatkan ajudan dengan kualifikasi seperti Mayor Teddy itu karena posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Namun itu juga kan terus melekat ketika dia menjadi secara resmi menjadi calon presiden. Jadi saya kira ini penting untuk dipikirkan, atau bukan dipikirkan, langsung diambil langkah-langkah pendampingan seorang ajudan atau pengawal dekat, bukan atau ya, seorang ajudan dan pengawal dekat itu sekelas Mayor Teddy Indrawijaya ini, mengingat beberapa kali peristiwa yang terjadi terhadap Anies Baswedan dan eskalasi dari dinamika Pilpres 2024 yang terus meningkat. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.